Selamat datang di channel Labenia Mata, channel yang berisi tentang berita terkini dan terbaru seputar Inter Milan. Untuk kalian interest sejati, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate seputar Inter Milan. Forza Inter. Hasil undian Liga Champions 2020-2021. Mengingat kondisi yang masih dilanda pandemi virus corona, maka undian kali ini dilaksanakan secara daring di markas besar Badan Sepak Bola Eropa atau UEFA di Jenewa, Swiss. Inter Milan yang finish di posisi runner-up Liga Serie A musim lalu masuk grup B bersama Real Madrid, Shakhtar Donetsk, dan Borussia Mönchengladbach. Musuh terbesar Nerajuri datang dari La Liga Spanyol, yakni Real Madrid, yang merupakan pemenang gelar Liga Champions terbanyak, yaitu 13 kali, di mana terakhir kali mereka mengangkat trofi yaitu pada musim 2017-2018. Sementara dua lawan berikutnya, Shakhtar Donetsk dan Borussia Mönchengladbach, belum pernah sekalipun merasakan gelar juara di kompetisi antar klub tertinggi Eropa ini. Pencapaian puncak Borussia Mönchengladbach yaitu sebagai runner-up Liga Champions di musim 1976-1977. Sedangkan pencapaian tertinggi Shakhtar Donetsk adalah menembus babak perempat final. Klub tercinta kita Inter Milan sendiri sudah 3 kali menjadi jawara di kompetisi ini. Adapun kemenangan terakhir diraih pada tahun 2010 di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho. Pertandingan babak grup Liga Champions akan dimulai pada 20 Oktober dan babak final dijadwalkan pada 29 Mei 2021 di Stadion Olimpiade Atatürk yang berkapasitas 75.000 orang di Turki. Menanggapi hasil drawing UCL kali ini, Wakil Presiden Inter Milan yaitu Javier Zanetti merasa grup ini adalah grup yang seimbang. Yang berlangsung Kamis, Kapten legendaris Inter Milan Javier Zanetti mengatakan bahwa grup yang ditempati oleh Nerazzurri sangat seimbang dan tim siap bertarung untuk memenangkannya. Ini grup yang sangat seimbang, tetapi kami akan bermain untuk memenangkannya. Kami harus menjalani setiap pertandingan dengan kesadaran akan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tetapi selalu dengan ambisi untuk memperoleh hasil positif. Tujuan pertama kami adalah lolos dari grup. Kami berharap dapat melakukannya dan kita akan melihat apa yang terjadi, ujar Zanetti seperti dilansir oleh situs resmi klub. Zanetti juga berkomentar tentang lawan Inter nantinya. Tidak hanya Real Madrid saja, Borussia Mönchengladbach dan Shakhtar Donetsk adalah tim yang bagus dan dapat bersaing di level yang sama, sehingga kami harus fokus di setiap pertandingan. Di Liga Champions, performa saat ini sangat berarti, dan kami berharap berada dalam performa terbaik di setiap pertandingan. Darmian tes medis hari ini. Matteo Darmian segera menjadi pemain baru Inter Milan berikutnya setelah kedatangan Achraf Hakimi, Alexander Kolarov, dan Arturo Vidal. Pakar bursa transfer Italia Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa Inter Milan dan Parma telah merampungkan kesepakatan Darmian menindaklanjuti perjanjian yang pernah mereka buat sejak musim lalu. Di Marzio mengatakan bahwa pemain Italia serbaguna itu dijadwalkan sudah berada di Milan pada hari ini Jumat 2 Oktober dan yang paling lambat besok pada Sabtu 3 Oktober untuk menjalani tes medis. Dan setelah itu dia secara resmi akan menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Parma akan menerima biaya transfer Darmian sebesar 2,5 juta euro dari Inter Milan. Sang pemain juga nantinya akan digaji sebesar 2 juta euro per musim. Darmian yang kini berusia 30 tahun hijrah ke klub Milan pada bursa transfer musim panas lalu dari Manchester United dengan kontrak berdurasi 4 tahun, dan juga kesepakatan bahwa ia akan bergabung dengan Inter setelah menuntaskan musim pertamanya dengan Parma. Dengan bergabungnya Darmian ke Inter Milan, sekaligus membuat Marcos Alonso batal bergabung dengan klub. Borussia Dortmund tertarik boyong Christian Eriksen. Gelandang Inter Milan asal Denmark Christian Eriksen telah dirumorkan akan dijual di bursa transfer musim panas ini. Christian Eriksen dinilai gagal beradaptasi dengan skema taktis pelatih Antonio Conte dan sudah dipersilahkan untuk mencari klub lain. Rumor terbaru yang beredar bahwa ex-Tottenham itu diminati oleh Borussia Dortmund. Kabar itu bersumber dari Tuto Waterberg yang melaporkan bahwa Christian Eriksen telah masuk ke radar raksasa Bundesliga Borussia Dortmund. Namun, Dortmund belum mengajukan penawaran apapun kepada Inter Milan dan juga belum melakukan pendekatan dengan agen pemain. Meskipun demikian, laporan tersebut menjelaskan bahwa akan ada banyak hal yang dapat terjadi di dalam beberapa jam ke depan. Eriksen sejatinya bergabung ke Inter dengan kontrak berdurasi 4,5 tahun di bursa transfer Januari.
tetapi ia sulit untuk menunjukkannya pada Inter Milan, sehingga Nerazzurri akan siap mendengarkan tawaran yang tepat untuknya. Sejak tiba di Inter, Eriksen telah membuat 28 pertandingan di semua kompetisi hingga saat ini, di mana ia mampu mencetak 4 gol dan menyumbang 3 assist. Dalbert segera tes medis dengan Rennes, backside Inter Milan. Dalbert segera selangkah lagi untuk meninggal klub menuju tim Liga 1 Prancis Rennes. Menurut laporan dari pakar pusat transfer Italia Gianluca Di Marzio bahwa bek kiri Brazil tersebut segera terbang ke Prancis untuk menjalani tes medis bersama Rennes sebelum menentukan transfernya besok. Inter Milan dan Rennes telah mencapai kesepakatan peminjaman sang pemain dengan opsi penebusan seharga 12 juta euro di akhir musim 2020-2021. Dalbert baru saja kembali ke Inter Milan setelah dipinjamkan ke sesama klub Serie A Fiorentina selama semusim. Namun sekarang ia kembali meninggalkan klub. Dalbert bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas 2017 dari Nice dalam kesepakatan transfer senilai 20 juta euro. Tetapi sejak tiba di klub, ia telah gagal memenuhi ekspektasi dan hanya mampu tampil sebanyak 26 kali di semua kompetisi dengan mencetak 1 gol dan menyumbang 1 assist. Selama masa peminjamannya di La Viola, Dalbert telah memainkan 34 pertandingan, 32 di antaranya sebagai starter. Dari pertandingan tersebut, ia mampu menyumbang 9 assist untuk Fiorentina. Sassuolo tolak tawaran pinjaman dari Inter untuk Manuel Locatelli. Inter Milan telah mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi penebusan kepada Sassuolo untuk mendapatkan gelandang tengah Italia Manuel Locatelli. Namun, menurut laporan dari surat kabar Gazzetta di Modena, bahwa klub Noverretti tersebut telah menolak proposal pinjaman dari Inter Milan. Sassuolo tidak akan bersedia melepas pemain penting mereka, Locatelli. Dan sang pemain sendiri juga memiliki keinginan yang nyata untuk terus menetap bersama klub yang bermarkas di Emilio Romagna tersebut. Pemain tim nasional Italia berusia 22 tahun ini merupakan jebolan Akademi AC Milan dan telah bersama Sassuolo sejak musim panas 2018 lalu. Manuel Locatelli merupakan salah satu talenta menjanjikan di Italia, di mana ia tampil cukup impresif bersama Sassuolo dalam 2 musim terakhir. Sejak bergabung dengan Sassuolo, Locatelli telah membuat 67 penampilan di semua kompetisi, di mana ia sukses mencetak 3 gol dan menyumbang 8 assist untuk rekan-rekannya. Tottenham ajukan penawaran terakhir untuk Skriniar. Klub Liga Premier Inggris Tottenham Hotspur masih berupaya mendapatkan bek Inter Milan, Skriniar. Spurs kabarnya mengajukan penawaran terakhir untuk bisa memboyong pemain internasional Slovakia itu ke London Utara. Seperti dilansir dari media Inggris The Express bahwa Tottenham akan mengajukan penawaran terakhir kepada Nerazzurri pada tanggal 3 Oktober untuk mendapatkan kontrak dari Skriniar. Sebelumnya, beberapa upaya Tottenham gagal karena penawaran mereka sejauh ini belum mampu meyakinkan manajemen Inter untuk melepas pemain. Pelatih The Lillywhite yang juga merupakan mantan juru taktik Inter, Jose Mourinho, telah menginstruksikan kepada klubnya untuk merekrut 1 bek baru musim panas ini. Dan Skriniar diklaim menjadi pilihan prioritas The Special One. Namun, Inter menuntut mahar transfer sekitar 60 juta euro dan terbuka untuk melanjutkan negosiasi dengan Tottenham. Jika upaya ini terakhir gagal terwujud, maka Spurs kabarnya sudah menyiapkan target alternatif, yakni bek tengah Chelsea Antonio Rudiger.